Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamiati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks laporan hasil observasi kelas 7 semester 1. Oke, baik adik-adik, sebelumnya dalam teks laporan hasil observasi itu memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum ini adalah bagian pembukaan atau pengantar yang menggambarkan tentang keterangan umum atau informasi tambahan tentang objek yang akan diamati. Nah, definisi umum ini difungsikan untuk menggambarkan suatu objek yang akan diamati sehingga tidak terjadi kekeliruan oleh pembaca untuk memahami suatu objek yang diamati. Nah, selain itu, adapun ciri bahasa teks laporan hasil observasi dalam definisi umum biasanya ditandai dengan menggunakan kata adalah dan merupakan. Berikut adalah contohnya. Judulnya adalah pohon kelapa. Pohon kelapa disebut juga pohon nyiur yang merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun sekarang sudah menyebar di seluruh pantai tropika dunia. Nah, struktur yang kedua dalam laporan hasil observasi adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai objek yang diamati. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Nah, jika itu binatang, mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Apabila itu tumbuhan, yaitu perinciannya, ciri fisiknya adalah bunga, akar, buah, atau perincian yang lainnya. Nah, selain itu adik-adik, kata sambung yang digunakan dalam deskripsi bagian biasanya menggunakan kata yaitu, seperti, dan selain itu. Contohnya adalah bagian-bagian dari tumbuhan kelapa yaitu buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung kulit daging, daging buah, air kelapa. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Struktur yang ketiga adalah simpulan. Simpulan ini berisi ringkasan objek yang diamati. Nah, simpulan ini bersifat opsional. Apa itu opsional? Opsional berarti boleh ada, boleh tidak. Jadi simpulan ini bisa dibuat, boleh juga tidak dibuat. Seperti itu. Nah, itu tadi struktur teks laporan hasil observasi ya adik-adik. Ingat-ingat ya, strukturnya ada 3. Yang pertama adalah definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga adalah simpulan. Nah, adik-adik, selain ketiga struktur yang ada pada teks laporan hasil observasi, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan secara resmi atau dengan kaidah kamus bahasa Indonesia. Jadi, harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi adalah menggunakan kalimat definisi. Artinya, kalimat yang berisi penjelasan umum tentang objek yang diamati. Tujuan dari kalimat definisi ini adalah
memberikan penjelasan kepada pembaca agar tidak keliru dalam memahami objek yang diobservasi, sehingga hal tersebut akan memudahkan pembaca untuk memahami objek yang diobservasi begitu. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata benda atau peristiwa umum. Kemudian, kaidah kebahasaan yang keempat dalam teks laporan hasil observasi adalah menggunakan kata kerja definisi seperti kata adalah dan merupakan. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks hasil observasi yang kelima adalah menggunakan kata perincian atau pengelompokan. Biasanya ditandai dengan kata dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas, dan diantaranya. Biasanya kata-kata tersebut yang sering digunakan dalam perincian. Kemudian kaidah kebahasaan dalam teks hasil observasi yang keenam adalah menggunakan istilah atau bidang ilmu tertentu. Misalnya istilah abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, asimilasi, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, itu tadi 6 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, itu tadi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Jangan lupa adik-adik mencatat untuk tetap belajar di rumah ya. Demikian pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.